Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope all of you in good situation. Well, today we are going to talk about if clause. If clause in bahasa it means pengandaian. So, before we start, let's sing basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, this topic is about if clause. If clause we use if sentences to talk about something that must happen first before another thing happens. Jadi kita menggunakan kalimat if to atau untuk mengatakan atau mengungkapkan sesuatu yang seharusnya terjadi di awal sebelum kejadian lain terjadi. Nah, patternnya atau rumusnya, there are 4 type of if clause, type 0, type 1, type 2, and type 3. In the type 0, if plus subject plus verb 1, comma subject plus verb 1, or verb 1 it can be said present tense. And in type 1, if the subject plus verb 1 plus blah blah blah, comma subject plus verb 1. Jadi if plus present tense, comma subject plus future tense. Nah, type 2, if plus subject plus verb 2 atau subject, atau if plus past tense, comma subject plus would plus verb 1. Dan type 3, if plus subject plus had plus verb 3, and subject plus would have plus verb 3. Nah, this is the type 0. Type 0 commonly used to say fact atau fakta. Nah, rumusnya if plus subject plus verb 1 and subject plus verb 1. Jadi kalau teman-teman menggunakan tipe 0 itu biasanya untuk mengungkapkan sesuatu yang jika kita lakukan itu memang terjadi dan fakta memang kejadiannya akan seperti itu. Contohnya, if we heat the water, it boils. Jika kita mendidihkan air, jika kita memanaskan air, itu akan mendidih. Jelaskan, itu fakta. Jika kita memanaskan air, pasti akan mendidih. Nah, contoh yang selanjutnya, if it rains, the grass gets well. Jika hujan, rumput akan basah. Benar? Jika hujan, pasti rumput akan basah. Nah, itu memang type 0 itu digunakan untuk sesuatu yang jika dilakukan atau jika terjadi, maka hasilnya akan terjadi. Hasilnya fakta. Jika kita bermain api atau jika kita panas-panasan, maka kita akan sakit. Jika kita main hujan-hujanan, maka kita akan sakit. Nah, seperti itu. Next, type 1. If plus subject plus verb 1, comma subject plus will plus verb 1. If you study hard, contohnya ya, if you study hard, you will pass the test. Jika kamu belajar dengan keras, kamu akan lulus tes. Nah, type 1 use to express the activity that if we do the activity, the result maybe will be happen in the future. Jadi maksudnya jika kita melakukan aktivitas tersebut, kemungkinan terjadi hasilnya itu akan terjadi di masa depan. Nah, itu kejadiannya mungkin lebih besar gitu. Jika kamu belajar dengan keras atau dengan giat, kamu akan lulus ujian. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, if you stay at home, you will avoid from coronavirus. Jika kamu tinggal di rumah atau selalu di rumah, kamu akan terhindar dari virus corona. Nah, kemungkinan terjadinya itu lebih besar. Nah, itu maksud dari tipe ke-1. And then type 2. If plus subject plus verb 2, comma subject plus would plus verb 1. Nah, ini untuk mengekspresikan sebuah kegiatan di mana kemungkinan terjadinya tidak ada gitu. Jadi sesuatu yang diandaikan dulu dan ternyata sekarang tidak terjadi. Nah, example is, if I were you,
I would go to Bandung. Jika saya menjadi kamu, saya akan pergi ke Bandung. But ternyata kenyataannya kita tidak, atau saya tidak menjadi kamu, maka saya tidak pergi ke Bandung. If I got 10 at math, I would pass the exam. If you got 10 at math, I would pass the exam. Jika saya mendapatkan 10 dalam matematika, saya akan lulus ujian. Kenyataannya, saya tidak mendapatkan nilai 10 dari matematika, maka kejadiannya tidak lulus ujian. Kayak gitu. Next type, the last type 3. If plus subject plus had plus verb 3, subject plus would have plus verb 3. Nah, ini adalah pengandaian yang di luar nalar. Jadi pengandaian yang kemungkinan terjadinya memang tidak akan terjadi. Nah, the example, if I had gotten 10 at math, jika saya memiliki nilai 100 dalam matematika, I would have passed the exam. Saya akan lulus ujian. Nah, tapi kenyataannya tidak mendapatkan nilai 10 dalam matematika, maka tidak lulus ujian. Nah, jadi itu pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Atau if I had sold the car, jika saya menjual semua mobil atau sudah menjual semua mobil, you would have gotten much money. Kamu akan mendapatkan banyak uang. Kenyataannya saat ini saya tidak menjual banyak mobil. Nah, maka kamu tidak akan mendapatkan banyak uang. Atau pengandaian lebih simpelnya, if I had wings, jika saya memiliki sayap, I would have brought you to fly. Jika saya memiliki sayap, saya akan mengajakmu terbang. Kenyataannya saya, Miss, tidak punya sayap, jadi saya tidak bisa mengajak kalian semua terbang. Nah, itu pengandaian tipe ketiga. That's all. Jadi if clause itu there are 4 type of if clause: type 0, type 1, type 2, and type 3. So you can be distinguish it. Kamu harus bisa membedakannya. That's all about the if clause. Thank you for today. I hope all of you have a great day and wonderful day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.